Sukihantu, Namo Buddhaya. Apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 10, masih bersama saya Ibu Muntari. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang fenomena alam dan kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis berbagai fenomena kehidupan sesuai dengan proses kerja hukum tertib kosmis atau niyama. Selalu semangat dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening. Tahukah kamu bahwa terdapat banyak fenomena alam dan kehidupan di alam semesta ini? Semua hal tersebut tidak kekal adanya. Semua berproses, ada kemunculannya, perkembangannya, dan ada proses kelenyapannya. Pernahkah kita berpikir dan bertanya-tanya tentang berbagai fenomena alam dan kehidupan manusia? Misalnya, mengapa semua fenomena itu bisa terjadi? Siapa yang mengatur semua ini? Apa bedanya antara pandangan agama Buddha tentang fenomena dan sistem keyakinan atau kepercayaan, serta bagaimana kita memahami fenomena alam dan kehidupan sesuai ajaran Buddha? Fenomena alam dan kehidupan manusia dapat memberi pelajaran pada kita bahwa kita harus bersahabat dengan alam. Alam akan selalu berubah sesuai dengan hukum kosmis. Seiring perubahan alam berdampak juga pada kehidupan manusia. Kita tidak boleh memandang rendah peristiwa alam dan memandang rendah juga kepada seseorang hanya karena suatu ketika ia pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berbuat salah dan mungkin pernah berbuat bodoh. Tetapi setiap orang pun bisa berubah menjadi baik dan tidak bodoh lagi. Dengan memahami fenomena, kita hendaknya belajar melihat segala persoalan secara bijak. Sikap yang terpenting adalah hendaknya kita jangan menunggu perubahan terjadi, tetapi kita harus aktif mengubah kondisi saat ini dari yang tidak memuaskan diubah menjadi membahagiakan. Apakah kalian tahu apa itu fenomena alam dan fenomena kehidupan? Lihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah contoh fenomena alam. Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika atau yang terjadi secara alamiah, tidak diciptakan oleh manusia meskipun dapat memengaruhi manusia. Contoh umum dari fenomena alam termasuk letusan gunung berapi, cuaca, pembusukan. Fenomena alam ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Fenomena alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan tornado misalnya dianggap sebagai fenomena yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Namun ada juga beberapa fenomena alam yang sangat indah. Ini contohnya. Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Ini adalah contoh fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan adalah hal-hal yang terjadi pada kehidupan manusia dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Ada orang-orang yang terlahir dengan kondisi menyedihkan,
Tetapi ada juga orang yang terlahir dengan kombinasi yang hampir sempurna. Misalnya dia kaya raya, kemudian wajahnya rupawan, dan juga dia terkenal. Itu adalah fenomena kehidupan. Secara umum, berbicara tentang asal mula fenomena alam dan kehidupan di dunia, secara sederhana selalu dikaitkan dengan dewa atau makhluk pencipta. Dalam hal ini yang menciptakan itu umumnya dimengerti sebagai Tuhan. Hal tersebut berhubungan dengan paham agama dan orang-orang tertentu yang memandang bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan lain-lain. Dalam agama Buddha, kepercayaan terhadap dewa atau makhluk apapun namanya yang berhubungan dengan konsep penciptaan terhadap manusia dan mengatur dunia ini disebut mitos. Mitos adalah suatu kisah yang bukan realitas atau kenyataan yang sebenarnya, tetapi ia berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mitos sering ditemukan dalam penjelasan atas sebuah fenomena alam. Misalnya, pada zaman dahulu orang percaya bahwa gunung meletus itu karena ada dewa yang sedang marah. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa gunung meletus adalah peristiwa kimiawi yang terjadi secara alamiah. Pencipta dalam agama Buddha dipandang sebagai hukum dharma atau dhamma niyama. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini, termasuk terjadinya alam semesta, itu didasarkan pada suatu hukum, yaitu hukum sebab akibat dan kondisi yang saling menjadikan. Artinya, bahwa suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi bukan karena suatu pribadi yang maha kuasa yang sedang marah, tetapi terjadinya suatu peristiwa itu karena syarat-syaratnya atau hukumnya terpenuhi. Misalnya syarat-syarat terciptanya roti. Roti dapat terjadi bila ada sebab dan kondisinya. Syarat-syarat atau hukum terjadinya roti adalah harus ada terigu, telur, air, bahan pengembang, gula, api, dan lain-lain. Tanpa adanya sebab akibat dan kondisi tersebut, roti tidak akan dapat dibuat. Secara prinsip, semua manusia memiliki kesamaan, yaitu menjadi subjek dari kotoran batin atau kilesa. Namun, terdapat banyak perbedaan di antara mereka. Sebagai contoh, beberapa di antara mereka ada yang kaya, sementara yang lain miskin. Beberapa orang terlahir kuat dan sehat, sementara yang lain terlahir sakit dan lemah. Dan banyak contoh yang lainnya. Ada banyak perbedaan di antara sesama manusia, apalagi perbedaan antara manusia dengan makhluk lain seperti binatang. Perbedaan ini adalah akibat dari karma. Karma menjelaskan mengapa beberapa manusia hidup beruntung sementara yang lain kurang beruntung. Mengapa beberapa orang berbahagia sementara yang lain terlahir tidak bahagia. Buddha dengan sangat jelas menjelaskan bahwa karmalah yang menyebabkan perbedaan antara makhluk hidup. Kalian mungkin sering mendengar atau menemui orang-orang yang dengan putus asa berbicara tentang situasi tertentu dan menggunakan ide tentang hukum karma untuk memasrahkan dirinya. Ketika orang-orang berpikir tentang karma dengan cara ini, karma digunakan sebagai kendaraan untuk melarikan diri dari kenyataan hidup. Mereka percaya bahwa sebagian besar karakteristik adalah sesuatu yang sudah ditentukan atau ditakdirkan. Tetapi jelas hal ini bukanlah pengertian yang benar dari karma. Mungkin kesalahpahaman ini disebabkan oleh pemahaman tentang konsep nasib yang berlaku pada masyarakat umum. Tetapi, karma sama sekali bukan takdir atau nasib. Jika karma bukan takdir atau nasib, apakah karma itu? Mari kita lihat apa arti karma yang sesungguhnya. Karma adalah tindakan atau perbuatan. Tindakan untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita memiliki indikasi yang jelas bahwa makna sesungguhnya dari karma bukanlah nasib, melainkan tindakan. Karma bersifat dinamis, tetapi karma lebih dari sekedar tindakan. Karma bukanlah tindakan mekanikal atau yang bersifat seperti mesin. Mesin juga bisa bertindak tapi tidak punya kesadaran, itu bedanya. Juga bukan tindakan yang tidak sadar atau tanpa sengaja. Karma adalah tindakan yang berkehendak,
sadar yang dilakukan dengan sengaja yang didorong oleh bentuk-bentuk kemauan atau keinginan. Bagaimana bisa tindakan yang berkehendak itu mengkondisikan situasi manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk? Hal ini bisa terjadi karena setiap aksi sudah pasti memiliki reaksi atau akibat. Kebenaran ini sangat sesuai dengan fisika jagat raya yang diungkapkan oleh fisikawan klasik yang terkenal, yaitu Newton, yang merumuskan hukum fisika bahwa semua aksi harus memiliki reaksi setara yang berlawanan. Dalam lingkup tindakan yang berkehendak dan tanggung jawab moral, terdapat kesesuaian dengan hukum aksi-reaksi yang mengatur kejadian-kejadian dalam dunia fisik, atau semua aksi yang berkehendak harus memiliki akibat. Dalam ajaran Buddha tidak dikenal adanya dewa pencipta. Jika tidak ada dewa pencipta, maka siapa yang mengatur tertib alamnya semesta ini? Dalam agama Buddha, yang mengatur tertib alam semesta ini disebut hukum universal, yaitu Dhamma Niyama. Dhamma Niyama terdiri atas kata Dhamma yang artinya segala sesuatu dan Niyama yang artinya ketentuan atau hukum. Dengan demikian, Dhamma Niyama adalah hukum universal atau hukum segala hal. Dalam ajaran Buddha, alam semesta dengan segala isinya diatur oleh hukum universal atau Dhamma Niyama yang berlaku di semua alam kehidupan, segala isi bumi, tata surya, dan semua galaksi di jagat raya ini. Dhamma Niyama adalah hukum yang bekerja dengan sendirinya, bekerja sebagai hukum sebab akibat. Seluruh alam semesta diliputi olehnya. Jika bulan timbul dan tenggelam, hujan turun, tanaman tumbuh, musim berubah, hal ini tidak lain disebabkan oleh Dhamma Niyama. Dhamma Niyama merupakan hukum abadi yang meliputi alam semesta yang membuat segala sesuatu bergerak dengan sendirinya sebagaimana dinyatakan dalam ilmu pengetahuan modern seperti ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, psikologi, dan lain-lain. Dhamma meliputi segala sesuatu yang bersyarat maupun tidak bersyarat, yang muncul dan juga yang tidak muncul, serta yang nyata dan juga yang tidak nyata atau abstrak. Ajaran atau dharma ini bukanlah ciptaan oleh Buddha dan para Buddha yang lainnya. Dhamma tetap ada dan tetap akan ada selamanya. Para Buddha hanya menemukan dhamma. Setelah menemukannya, beliau memerintahkannya kepada semua makhluk agar mereka yang telah siap dan memperoleh manfaatnya. Dengan demikian, ada atau tidak ada Buddha, hukum abadi ini akan tetap ada sepanjang zaman, seperti yang disabdakan Buddha dalam ayat berikut ini. Oh para biku, apakah para tathagata muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan tetap ada, merupakan hukum yang abadi. Dhamma Niyama Sutta. Hukum universal atau tertib kosmis terdiri dari 5 rangkaian hukum, seperti dalam gambar berikut ini, yaitu ada Utu Niyama, Bija Niyama, Cita Niyama, Kama Niyama, dan Dhamma Niyama. Kita akan membahas hukum-hukum itu secara spesifik dalam video berikutnya. Nah, setelah mempelajari materi tentang fenomena alam dan kehidupan, sekarang coba jawab beberapa soal latihan berikut ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang fenomena alam dan kehidupan. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan fenomena alam dan kehidupan. Soal kedua, mengapa terjadi segala bentuk fenomena alam dan kehidupan ditinjau dari nilai-nilai ajaran agama Buddha? Yang ketiga, berikan sedikitnya 3 contoh fenomena alam yang sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Soal keempat, berikan 5 contoh perbedaan kehidupan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. 5. Mengapa dalam kehidupan ini terjadi aneka atau perbedaan kehidupan sesuai dengan pandangan agama Buddha? Jelaskan. Demikian tadi pembahasan kita tentang fenomena alam dan kehidupan.
Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang mampu menerima kenyataan hidup, menghargai perbedaan, dan selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan ini bagi diri sendiri dan juga orang lain dan makhluk di sekitar kita. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang panca niyama. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini, komen, dan juga subscribe yang belum, supaya kita bisa selalu belajar bersama. Dan sabe sata bawang sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki Hantu, Namo Buddhaya.